Om Swastiastu Sobat BC, kembali lagi bersama saya Deana di channel YouTube Bali Spirit Cinematic. Kali ini saya berada di Banjarapuan, Desa Singapadu, Sekuat Tiganya. Di episode kali ini saya akan mewawancarai Pak Made Martin, yaitu sebagai pengrajin topeng. Untuk wawancara selengkapnya, mari ikuti saya. Iring semeton, ikuti saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Lagi bikin apa nih Ki? Ini lagi mau bikin topeng. Pak Made, saya Deana dari Bali Spirit Cinematic YouTube channel. Mau mewawancarai sebentar tentang bagaimana sih pembuatan topeng ini dan bahan apa yang Pak Kadek biasa dipakai untuk pembuatan topeng ini. Oh, nggih, silahkan duduk. Terima kasih. Kangguin tempatnya niki. Ya, nggak nama ini. Ayo Pak, silahkan Diki. Oh, terima kasih. Biar gampang duduknya, kangguin tempatnya niki. Silahkan. Mantap ini. Pak Made, saya mau nanya-nanya sedikit ini pembuatan topeng ini mau bikin topeng apa sih sebenarnya ini? Sebelum kita lanjut ini. Ya, ini namanya proses makalan. Makalan. Ya, ini saya mau bikin topeng tuwo. Topeng tuwo. Ya. Oh, ini proses makalannya namanya ya. Ya. Untuk kayunya ini kayu apa dipakai biasanya nih Pak Made? Nah, ini kayu yang dipakai ini kebetulan ini kayu puli. Kayu pule ya. Ya, kayu puli. Ini berarti kayu pule ini dari bakalan mau jadikan untuk bikin topeng pajegan berarti ya. Ya. Salah satunya topeng pajegan, tapi spesifiknya saya mau bikin topeng tuwo. Topeng tuwo. Ya. Oke Pak Made, kebetulan kan pas Pak Made sekarang bikin dari bakalan ini ya, sebelum memulai prosesi pembuatan topeng. Nah, dari proses bakalan ini tahap yang kedua misalkan apa misalnya, jadi seperti apa gitu. Yang makalan ini, kalau makalan terbentuk dari kayu yang tadi ini biar berbentuk sampai menyerupai dia. Biar sampai seperti ini. Oh, berarti prosesnya habis bakalnya kan seperti ini. Ini makalan biar terbentuk seperti menyerupai mukanya. Oke. Ya. Berarti dari proses bakalan ini, tahap keduanya seperti ini ya. Bakalnya sudah biar jadi seperti ini. Ya. Pak Made, bisa pinjam sebentar? Oh ya, silahkan. Oke, Sobat BC, kali ini saya akan mau memperlihatkan dari kayu bakalan itu. Proses tahap keduanya akan seperti ini. Mantap kan? Saya taruh sini bentar ya. Ya. Oke Pak Made, sebenarnya Pak Made ini belajar dari mana sih dulu? Biasanya kan diajari orang tua atau tidak? Bisa dijelaskan sebentar? Oh, kebetulan saya didampingi orang tua. Saya siap pagi kemungkinan melihat prosesnya. Saya belajar dari bapak saya sendiri. Oh, Pak, berarti ini bapaknya Pak Made Martin ya? Ya, bapak saya. Om Swastiastu Kak. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya ini. Saya kebetulan dari Bali Spirit Cinematic mau bincang-bincang sedikit dengan Pak Made Martin. Dan kebetulan Pak Made Martin katanya belajar dari kaknya ya? Ya, betul. Oh, makasih Kak. Oke Pak Made Martin, sebelum berlanjut ini saya mau nanya. Kan Pak Made sudah bikin ini, apakah ada koleksi-koleksi topeng dari Pak Made Martin yang sudah jadi? Biar Sobat BC juga tahu dari proses bakalan seperti ini kan biasanya kan udah ada koleksi yang sudah jadi, biar kita bisa ngobrol santai. Ya. Kebetulan di rumah saya ada koleksinya yang sudah jadi, kita ngobrol di dalam saja sambil ngeteh istilahnya. Oke, terima kasih Pak Made. Kak, terima kasih Pak. Oke Sobat BC, untuk selanjutnya mari kita ke kediamannya Pak Made Martin untuk melihat koleksi-koleksi topeng yang sudah Pak Made Martin buat. Ya, mari silahkan. Terima kasih. Kak. Oke Sobat BC, kali ini saya sudah berada di kediamannya Pak Made Martin. Bisa Sobat lihat banyak sekali koleksinya Pak Made Martin di sini. Oke Pak Made Martin, langsung saja ya. Ya. Tadi kan kita sempat bincang-bincang sedikit tentang pembuatan topeng ini ya, dari bakalan jadi yang halus seperti ini. Nah kebetulan
kali ini Pak Made mau membahas tentang topeng tua. Nah, sebelum ke bahasan itu saya mau nanya ini, Pak Made ini dari proses pembuatan ini kayu apa saja yang sering Pak Made pakai? Bisa Pak Made jelaskan? Kebetulan saya dari dulu sama bapak ya membuat topeng ini hanya membuat dengan 2 jenis kayu aja. Yang pertama itu namanya kayu pule. Oh, yang tadi itu ya? Ya, kayak ini kayu pule. Yang kedua kayu Jepun. Kayu Jepun itu aja yang saya pakai. Dari pengalaman Pak Made yang sudah Pak Made lakukan dari pengrajin topeng ini, yang mana saja yang Pak Made biasanya paling gampang dibikin, misalnya dari kayu pule apa dari kayu Jepun? Kalau dari pembuatan prosesnya lebih gampang pakai kayu pule. Satu karena dia ringan, dua seratnya memang agak renggang sedikit. Tapi kalau kayu Jepun itu memang padat, seratnya padat, pembuatnya juga lebih lama. Misalkan kalau kayu pule kita bikin topengnya selama 1 minggu misalnya, mungkin kalau kayu Jepun itu mungkin sampai 10 hari. Oke Sobat BC, kita sudah menanyakan tentang kayu apa saja yang bisa dipakai dan proses pembuatan yang kita bahas ini proses topeng tua nih. Nah, dari proses pembuatan topeng ini kan saya lihat koleksinya yang ada di sana yang belum jadi, yang ada yang udah jadi. Nah, untuk proses pembuatan ini memakan waktu berapa lama sih Pak Made? Kira-kira kalau pembuatan topeng tua kayak gini ini dari proses nangkar sampai makalan. Makalan. Ya, ada membentuk mukanya ya. Makal sampai sempurna mukanya, sampai ngamplas itu sampai memakan waktu sekitar 7 hari. 7 hari. Oh, berarti baru sampai proses ini memakan waktu 7 hari. 7 hari. Nah, untuk proses misalkan pengamplasan, pewarnaan itu biar Sobat BC tahu memakan waktu berapa lama lagi sih? Dari proses pewarna itu kita memakan waktu lagi sampai 7 hari karena menunggu proses kering pewarnaannya. Nanti kita warna. Ada jedanya berarti. Ada jedanya. Warna sekali, nunggu kering. Baru kita bisa tumpuk lagi, lapis lagi. Oh. Ya, nunggu kering, lapis lagi gitu. Kalau mungkin lapisnya sampai 5, harus kita nunggu sampai besok atau siang ya. Kalau atau sore lagi baru bisa lapis lagi. Oh gitu ya. Mantap sekali Sobat BC. Kebetulan tadi Sobat BC sudah lihat, kita dapat bincang-bincang sedikit dengan Pak Made Martin di tempat pembuatan yang tadi itu pertama ya. Nah, saya mau nanya nih biar Sobat BC tahu. Kan biasanya pembuatan topeng itu kan ada yang otodidak, ada yang belajar. Bisa dijelaskan? Katanya tadi Pak Made bilang diajarin sama bapak Pak Made sendiri. Bisa dijelaskan Pak Made? Kebetulan yang belajar dari bapak yang sendiri dan juga ada guru saya yang untuk teknik pembuatan topeng yang bernama Idra Cokordo Alit Artawan, dan untuk pewarnaan ada juga yang memberi saya masukan yang bernama Gusti Haji Ratu Kemar namanya, yang berasal dari Singapadu juga. Kebetulan saya ingin memang belajar dari bapaknya. Terus saya memang ingin, karena di sini di desa saya, terutama desa Singapadu ya. Sudah hampir sedikit sekali generasinya yang untuk pengrajin topengnya, hampir sedikit sekali. Di sana saya terngiang ingin belajar biar bisa kita mempertahankan apa yang ada dari yang diwarisi dari leluhur kita yang dulu. Apalagi di desa Singapadu itu kan terkenal dengan pembuatan topengnya pemirsa Sobat BC. Nah, bagus sekali dengan perbincangan Pak Made. Nah, sebelum kita lanjut Sobat BC, saya mau nanya juga. Kan tadi Pak Made bilang mau meneruskan karena faktor usia ya Pak Made ya. Kan orang tua sudah semakin usia, sekarang Pak Made yang melanjutkan. Itu Pak Made menekuninya itu sudah berapa lama? Tolong Pak Made. Ini dari pembuatan dulu ya, kan belum dari pengecatan gitu loh. Sebenarnya saya beda ini. Nanti kalau dari saya belajar itu karena orang tua sudah membikinnya,
saya belajar mewarnai lebih dulu karena ingin membantu orang tua di sana. Karena bapak saya tidak mampu menekan untuk mewarna itu karena tangannya sudah goyang. Karena faktor usia kan pasti goyang tangannya. Di sana saya tergugah ingin belajar untuk pewarnaan. Macam mewarnai dulu ini ya. Mewarnai saya dulu. Ya. Kalau mewarna mungkin udah berapa kira-kira lama? Dari tahun 2010 kayaknya. Sobat Besi 2010. Sobat Besi bayangin tuh. Sudah lumayan lama kan. Nah, dari kan tadi bilang karena terngiang ingin membantu bapak saya karena saya bapak saya udah usia kan ya. Jadinya Pak Made melanjutkan dulu untuk proses pewarnaan. Nah, untuk proses pembuatan dari penataan itu udah kapan itu? Kebetulan saya untuk proses pembuat ini baru belajar karena adanya pandemi. Saya dulunya bekerja di Taman Safari dan juga bekerja di Balisu untuk bekerja sehari-harinya. Karena pandemi saya dirumahkan, saya terngiang untuk belajar lebih dalam gitu ya, lagi belajar kira-kira tahun 2020 baru belajarnya, baru belajar. Tapi kalau melihat bapak bekerja itu kan memang dari dulu, karena saya terus melihat di rumah kan lebih gampang untuk prosesnya. Ya. Jadi nggak terlalu sulit lah untuk Pak Made, maksudnya lebih dalam lagi pembuatan topengnya ya. Tahapan proses pembuatan topeng ini ada ukuran nggak? Misalkan ada yang pesen ini, ada ukuran spesial nggak misalkan? Ya. Tolong jelaskan Pak Made. Untuk ukuran standar ya, saya bilang ukuran standar untuk kategori mukanya seperti standar orang pada umumnya. Mungkin kita memakai, kalau topeng tua misalnya kita pakai lebarnya ini kita pakai 14 atau sampai 15. Ukuran standarnya ini. Ukuran standar lebar ya, 14 sampai 15. Ya, sedangkan kalau tinggi kita pakai 18 sampai 20. Untuk tingginya 18 sampai 20. Dari proses pembikinan ini kan ada 3 tahapan ini ya. Bisa Pak Made jelaskan dulu dari ini, silakan Pak Made. Kan tadi udah bakalan baru jadi seperti ini yang agak besar misalkan, bisa biar Sobat Besi tahu. Proses makalan tadi pada waktu saya nangkar tadi itu, habis itu membentuk muka seperti ini. Iya. Ya, sudah. Nanti kalau bikinnya ini seperti ini, kalau sudah selesai kita ada pengerongan, menghilangkan di belakang. Nanti kalau sudah lubangnya ini hilang, kita bisa membuka matanya dari sini biar kelihatan ada orang yang menari. Kita menyerupai seperti ini lubangnya. Oh, berarti Sobat Besi sebelum dari ini kan proses pengerongan. Ini ada ukurannya nggak? Nah, ini semua masuknya 14 juga sampai 15. Masuknya ini menyesuaikan sampai kelihatan matanya ini biar berlubang. Oh ya. Iya. Berarti dari mata juga ada lubangnya, juga dari hidungnya juga ada ya? Soalnya ini ke topeng kita yang kita bikin nih, topeng kita tarikan. Nanti kalau bukan pajangan berarti ya? Bukan pajang, nanti kalau bisa matanya biar bisa yang menarikan bisa melihatnya. Kalau di hidung ini biar napas si penari tidak sesak. Ya, karena dari sini aja bisa bernapas. Karena topengnya ini kan rongga napasnya sedikit nih, cuma dari hidung sama dari mata aja. Oke Sobat Besi, tadi dari proses ini kan agak kasar, halusan. Ini berapa lama ini penghalusannya? Prosesnya? Ya. Kalau penghalusan mungkin kita mencepat sampai 1 hari ya. 1 hari aja? Oh, iya. Makalnya yang lama. Makalnya ya. Nah, sekarang yang udah ada pewarnaan itu. Tolong dijelaskan biar Sobat Besi tahu. Silakan Pak Made. Kalau mencapai proses pewarnaan, di sini kita sehabis ngamplas dulu, kita untuk memakai warna dasar kita bikin nasar namanya. Habis nasaran mungkin mencapai berapa, kalau jelek serat kayunya kita numpuknya mungkin banyak, makan waktu lama ya, makan waktu lama. Terus itu ada ngulit namanya, memberi warna seutuhnya. Kalau merah umpamanya memberi warna merah, kalau coklat umpamanya memberi warna coklat. Kalau ini
agak kekuningan warnanya, kuning kecoklatan, Kuning membeli warna ini namanya nguliten. Ngulitin. Ini makan waktu juga lama karena menunggu proses keringnya. Habis itu kita memberi warna kuningnya, habis itu kita menyesuaikan di bibirnya. Kalau merah nanti ada nguleng matanya, bola mata itu kalau istilah Balinya nguleng namanya, memberi bola mata. Biar karakter topeng itu bisa Lebih hidup gitu. bisa hidup. Kalau matanya memang mata topeng kelihatannya melihat gitu. Oh iya ya, jadinya waktu si penari mau Ya, memakai itu kan ya, kita biar topengnya yang kelihatan matanya. oh, oke. Sudah habis itu kita ada clear istilahnya untuk finishingnya. Habis itu baru kita kasih alis. Kalau topeng tua kita pakai alisnya putih. Putih. Oh. Kalau topeng yang beda, topeng keras misalnya, kalau topeng yang lainnya alisnya kita pakai hitam. Hitam. Habis itu udah ya jadi. Nah ini memakan waktu lama ini untuk pengecatan Ya, semua. kalau totalnya dari proses pembuatan sampai Jadi seperti ini. jadi seperti ini menyimpan waktu sampai 10 sampai 13 hari. Karena menunggu keringnya yang lama. Oh, Ya, berarti, prosesnya lumayan panjang juga ya. Ya. Oke Sobat BC, biar Sobat BC nggak penasaran juga, kan tadi Pak Made sudah bilang dia belajar dari apa namanya tuh pengecatan dulu. Ya. Karena kan dasarnya Pak Made bilang penari dulu kan, Ya. karena melihat orang tua bapaknya yang mengajari udah renta, barulah Pak Made terniat mau belajar mengecat dulu membantu kan. Ya. Nah, habis itu baru belajar pembikinan ini start tahun 2000 ya, 2020 ya. Ya, Ah, bikinnya 2020. 2020. Nah ini untuk karakternya ini gimana nih Pak Made yang topeng ada udah di sana? Ini karakternya tua. Iya. Karena di dalam topeng Pajang ini dinamakan topeng tua, di mana pada di Abdi Raja itu ini adalah penasehat raja karena simbol tua. Oh, berarti yang simbol tua, tegas, bijaksana gitu ya. Penasehat raja nih. Untuk karakter ini bisa Ya. didemokan gerak tarinya Ya. seperti apa itu? Mungkin saya akan demokan sedikit gerak tari topeng tuanya. Mungkin di sini aja sambil duduk. Ya, silahkan boleh. Oke. Pas, ukuran standar ini. Mantap sekali nih Sobat BC. Karakternya pas dengan topeng yang dipakai tadi yang kita bahas, topeng Pajegan Ya. ini. Tuh, sangat terpesona ini. Oke Sobat BC, sebelum kita lanjutkan, saya juga kebetulan sudah di kediamannya Pak Made, kan saya lihat banyak koleksi sini Pak Made. Bisa dijelaskan Pak Made? Ya. Koleksi yang Pak Made sudah bisa bikin selama pembuatan topeng ini kan. Silakan. Betul, koleksi yang saya buat, saya belajar dari Bapak memang ya. Iya. Saya ini baru belajar. Kalau ini topeng yang tua ini saya yang buat. Terus topeng tua yang ini Bapak saya yang buat. Berarti ntar proses yang Pak Made udah bikin itu kan seperti ini berarti ya? Ya, Oh, oke. karena banyak model topeng tua itu kan banyak. Ini karakter Bapak saya memang Seperti seperti dari ini ini, gayanya ya, memang. Nanti kalau Dari saya Pak Made memang Martin bikin punya ciri khas gitu silakan ya. ya ingin
agak beda sedikit karena karakternya beda gitu. Oke, mantap Pak Made. Terus dari koleksi ini saya mau tanya, topeng apa saja yang sudah Pak Martin punya, misalnya selain topeng Pu ini? Ya. Jual saya ini ada koleksi saya namanya Tokoh Raja, ini namanya topeng Arsawijaya. Oh, Arsawijaya Tokoh Ya, Raja ya. Raja. Dan ini ada topeng Sidakarya. Sidakarya. Itu aja yang saya baru belajar nih, baru ya. ini Lumayan aja udah yang bisa dari saya. 2020 kan. Ya, baru ini aja karakter yang saya. Udah lengkap lah, misalkan menari bisa, ngecat bisa, dan bikin topeng juga bisa. Mantap sekali Pak Made. Oke Sobat Besi, sekian perbincangan yang menarik dari Pak Made Martin. Nah, sebelum kita sindep, terima kasih atas waktunya. Ya, Terima sama-sama. kasih atas hospitality-nya juga. Sebelum kita sindep, mari kita aturkan Parma Santi ya. Om Santi, Santi, Santi. Saya Made Sanyane dari Bali Spirit